netizen, welcome to Metis Talk. Bersama saya, Sherazade, yang akan membahas isu-isu mengenai transisi energi bersama dengan para narasumber yang juga selalu menarik, baik dari wakil pemerintah, public figure, perusahaan transisi energi terbarukan, dan masih banyak lagi tentunya. Metis Talk hadir sebagai podcast yang dikemas dalam obrolan yang seru dengan ahli dalam bidang transisi energi. Sebelum masuk ke sesi pertanyaan dengan narasumber kita hari ini, aku mau sharing sedikit mengenai informasi tentang transisi energi terbarukan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 15 November 2022 lalu, saat presidensi G20 Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan joint statement dengan 10 negara G20 di KTT Bali yang menyatakan bahwa percepatan aksi menuju Agenda 2030 diperlukan untuk menghindari dampak terburuk perubahan iklim untuk kita semua. Juga sebagai tambahan informasi, pada konferensi tingkat tinggi tersebut telah disepakati bantuan sejumlah 20 miliar USD untuk membantu Indonesia mengakselerasi upaya-upaya transisi energi. Generasi muda akan mengambil peran yang sangat penting dalam transisi energi tak hanya di tahun 2030, bahkan sampai 2060 and beyond, sesuai juga dengan Net Zero Roadmap Indonesia. Artinya, amat sangat penting untuk memberikan awareness mengenai transisi energi kepada generasi muda di Indonesia yang berada bukan saja di perkotaan, tetapi juga di pelosok pedesaan. Strategi transisi energi untuk menyasar para pemuda ini tentunya otomatis harus dibuat. Untuk topik hari ini, kita akan membahas mengenai Energy Transition Pathways for Indonesia, dan sudah ada bersama saya, Bapak Dadan Kusdiana selaku Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Mbak Sera, selamat siang para netizen. Netizen ya. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama, tentunya netizen banyak ingin tahu nih Pak, mengenai energi transisi yang saat ini Indonesia sedang gencarkan. Nah, mungkin aku mau tanya dulu sebagai perwakilan dari anak muda nih Pak, tentunya. Oke. Menurut Pak Dadan sebagai wakil pemerintah, boleh dong dijelasin ke netizen, apa sih yang pemerintah sudah lakukan untuk membangun awareness mengenai energi transisi di Indonesia? Iya, ini pertanyaan yang sangat penting ya. Pertanyaan yang perlu kita sama-sama pahami di awal, seperti apa sebetulnya peran pemuda untuk transisi energi. Ini saya ingin jelaskan di awal, bahwa ini kan namanya transisi. Transisi itu bukan sekarang terus besok kejadian. Gitu. Jadi Setuju. transisi ini kan ada periode ya, ada waktu. Nah, nanti siapa sebetulnya yang akan menerima manfaat atau yang akan menerima kerugian? Ya nanti tergantung waktunya. Kalau 20 tahun dari sekarang, berarti kan para pemuda yang sekarang ada gitu ya. Jadi ini sangat penting dan ingin saya sampaikan di sini ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk bagaimana meningkatkan awareness para pemuda untuk transisi energi. Nah, kalau transisi energi itu sebetulnya bisa kita kelompokkan menjadi 1, 2, atau 3 kelompok ya. Pertama, bahasa besarnya adalah penggunaan energi bersih. Nah, kalau energi bersih, kita lihat pertama adalah dari energi bersih ya, ada energi terbarukan. Bagaimana kita mendorong para pemuda untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Yang kedua, yang ini bisa dilakukan secara cepat oleh pemuda adalah bagaimana melakukan efisiensi energi, menggunakan energi secara lebih efisien. Paling sederhana sebenarnya ya. Itu paling sederhana. Gitu. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah? Pertama, pemuda itu umumnya kan lagi sekolah, ya. Betul. Baik itu di SMA, kuliah S1, S2, mungkin S3 juga gitu ya. Kan sekarang definisi pemuda itu kan makin nambah ya umurnya, makin luas di situ. Yang dilakukan dari sisi pendidikan, nah kita kerjasama dengan Kementerian Dikbud supaya aspek-aspek tentang transisi energi yang tadi ada kelompok energi bersih gitu, itu masuk di sana. Malah ada kerjasama yang lebih konkret ya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Misalkan yang terkait dengan program ini saya sampaikan di sini, ada program magang dan studi independen bersertifikat. Ini dicari nih sama mahasiswa, ini penting nih. Sekarang itu kan zamannya profesionalisme. Profesionalisme itu dibuktikan dengan sertifikat.
Jadi kita kerjasama, ada program magang, ada bersertifikat, sehingga ini menjadi bukti bahwa dia itu sudah sampai kepada level tertentu yang ditujukan oleh sertifikatnya. Nah, kita lakukan seperti itu. KSDM sendiri secara khusus, ini ada program yang namanya GRILIA, Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya. Jadi di dalam program magang itu namanya Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya atau GRILIA. Ini sudah berjalan tahun ini kalau tidak salah tahun ketiga. Banyak yang dilakukan di situ, banyak mahasiswa ikut sebagai bagian dari program kuliahnya di situ. Ini pun berjalan dalam arti konteksnya itu bukan perkuliahan, bukan. Tapi bagaimana mahasiswa itu secara langsung juga ikut terjun. Jadi saya ingin dalam konteks kalau untuk belajar gitu kan relatif lebih pasif. Ini kita ajak mahasiswa atau pemuda itu masuk juga ke sisi yang lebih aktif, ikut terjun. Nah, ada yang ikut terjun nih program yang lain, namanya Patriot Energi. Kita sudah 2 kali lakukan. Patriot Energi adalah program dari Kementerian SDM untuk para pemuda, biasanya yang sudah lulus ya. Karena ini adalah ditugaskan di lapangan selama 1 tahun untuk melakukan survei pendidikan kepada mahasiswanya sendiri di lapangan. Kemudian juga mengusulkan sebaiknya kalau daerah ini belum ada listrik, apa yang harus dilakukan. Nah ini dilakukan nih udah 2 kali. Setiap angkatan tuh ada 100. Wow. Ini sudah berjalan. Jadi kita sudah punya 200-an mahasiswa lulusan dari Patriot Energi yang hasilnya disampaikan kepada Kementerian SDM. Kemudian kita tindak lanjuti. Ada yang dibangun nih jadi mahasiswa ke lapangan menyusun, mengusulkan, dibangun ini, kemudian pemerintah KSDM di sini melakukan eksekusi. Ada beberapa wilayah yang misalkan di wilayah Sumba, ada juga di wilayah Kalimantan gitu. Jadi dukung betul-betul ya dari pemerintah pun. Harus karena siapa lagi kalau bukan pemuda ya. Kalau bukan pemuda kan siapa lagi yang akan meneruskan tongkat estafet dan karena namanya transisi ya kita pun melakukan transisi secara lengkap. Tidak hanya transisi dari bahwa kita harus mengganti EBT gitu, tapi juga transisi dari sisi pendidikan. Ya. Kan ini mahasiswanya harus paham, pemudanya kan harus paham bahwa transisi ini memberikan tawaran masa depan yang semakin baik. Dalam arti tidak hanya bahwa kita akan mendapatkan energi yang lebih bersih, tapi juga lowongan kerja yang lebih bagus. Green jobs ya saat ini peluang untuk mendapatkan dan juga beralih ke green jobs juga makin banyak. Jadi itu yang konkret yang dilakukan oleh pemerintah Sekyu dalam hal ini Kementerian SDM. Tapi kita tahu nih di Dikbud juga banyak aktivitas-aktivitas yang mendorong bagaimana pemuda ini khususnya yang masih dalam proses sekolah gitu ya untuk lebih aware terhadap transisi energi. Nah di sisi yang lain misalkan untuk pemuda yang sudah lulus, apa tuh ininya yang dilakukan oleh pemerintah? Tadi kan ada namanya Patriot, ini yang sudah lulus. Tapi juga kita lakukan dorongan-dorongan untuk memulai usahanya. Wow. Usaha yang kaitannya dengan energi bersih yang tadi. Ini saya pakai ini kan sengaja di sini ada EV. Ini EV ini bagaimana kita mendorong pemanfaatan kendaraan listrik. Kan sudah banyak tuh motor ya, mobil juga ada insentif dari pemerintah untuk bagaimana masyarakat melakukan konversi dari motor BBM menjadi motor listrik. Ada juga insentif untuk motor baru, ada juga insentif untuk mobil listrik yang baru. Nah ini didorong untuk hal tersebut. Nah ini karena ini bisnis yang baru, startup, bukan tidak cocok untuk kalangan senior ya, bukan gitu ya. Tapi ini kan bisnis baru, memerlukan approach yang baru, pendekatan baru dari sisi bisnis, sehingga menurut saya sih ini akan lebih pas memang ini pemuda nanti atau sekarang pemuda yang melakukan untuk hal tersebut. Dan ini sudah berjalan. Saya berapa kali ikut pertemuan-pertemuan untuk startup dan banyak yang hadir gitu ya. Mulai ada usaha untuk PLTS atap, ada usaha untuk
baterai, ada usaha untuk konversi motor listrik gitu. Jadi itu yang kita lakukan yang di sisi hilir ya. Kan kalau saya sebut sisi hulunya mungkin dari sisi pendidikan, sisi hilirnya itu dari sisi implementasinya. Oke, luar biasa sekali. Berarti memang pergerakan dari pemerintah sendiri pun sudah tepat segmentasinya, baik itu dari segi pendidikan hingga sampai ke hilir. Kalau dilihat dari deployment renewable energy sekarang, melalui keterlibatan pemuda tadi Pak, sejauh mana sih sudah meningkatnya Kita penyebaran? ini ada satu lagi nih, ini sekaligus menjawab. Ada Society of Renewable Energy. Ini organisasinya udah besar. Ya, Besar meskipun saya nggak tahu ada kantornya atau enggak, tidak ya. Tapi ini ada. sangat hebat ini. Organisasi ini saya mulai berhubungan dengan organisasi ini mungkin tiga tahunan gitu ya. 3 tahunan. Mereka tuh tidak hanya bagaimana meningkatkan awareness dari para mahasiswa di perguruan tinggi, tapi juga beyond dari itu masuk ke sisi deployment. Ya, Eh, Misalkan pendanaan gitu ya, nyari pendanaan, kemudian masang PLTS di desa mana, di yang jauh. Saya tahu misalnya di wilayah Garut itu mereka memasang pompa air tenaga surya. Jadi tidak hanya bagaimana awareness yang dibangun, tapi juga sekaligus untuk sisi aksinya implementasi ya. aksinya. Kan banyak orang bilang ya kalau EBT itu jangan terlalu lama di seminar-seminar saja, tapi harus real di lapangan. Dan ini dilakukan nih oleh society ini. Sangat baik ini. Hasilnya ya. Luar biasa sekali. Ternyata memang peran pemuda bisa sejauh itu ya dan terlibat secara langsung untuk penyebaran energi terbarukan. Sementara di strategi transisi energi disusun, kira-kira apa lagi sih Pak generasi muda ini yang perlu dilakukan untuk mendukung transisi energi di Indonesia? Tadi kan saya sampaikan bahwa ini transisi, bahwa nanti yang akan menikmati hasilnya itu para pemuda pada saatnya dewasa itu barangkali 10-20 tahun dari sekarang. Dan dari kacamata kami di pemerintah, di sisi perencanaan, kan kita sudah menetapkan 2060 itu net zero emission atau lebih cepat, gitu, atau lebih cepat di situ. Jadi ada durasi waktu yang hampir 40 tahun, sehingga kalau sekarang disebut mahasiswa, nanti 2040 itulah yang akan menjadi pelaksana, ya, menjadi para pemimpin di situ. Gitu. Nah, bagaimana kalau kaitannya dengan pertanyaan tadi, mengapa para netizen dari generasi muda perlu aware? Ya, kan Anda lah adik-adik ini yang akan menjadi penerusnya. Jadi sekarang tinggal milih mau ikut atau tidak. Gitu. Tapi pilihan ini kan Ya, perlu dilengkapi dengan Anda sebaiknya ikut. Kenapa? Karena yang tadi saya sampaikan, banyak peluang dan juga memang kehidupan kita ke depan itu arahnya ke sana. Jadi kalau sekarang tidak ikut, sekarang tidak masuk ke wilayah-wilayah transisi energi, suatu saat Indonesia itu misalkan begini, saya kasih contoh. Contoh sederhana aja. Kita memproduksi barang. Kan pemuda juga nanti punya usaha. Gitu. Memproduksi barang. Barangnya itu nanti akan ditanya kalau dijualnya ke wilayah Eropa. Indonesia itu gimana ya produksi barangnya? Listriknya dari mana? Energinya dari mana? Jadi kalau kami pakai energinya dari fosil, mereka akan menghitung. Oh, CO2-nya sekian. ini ya, saat ini juga in banget ya Pak. Nah, sekarang kan lagi in seperti itu, tapi belum kejadian ini. Tapi akan kejadian. Secara bisnis to bisnis sudah kejadian sebetulnya kalau di levelnya perusahaan. Tapi levelnya pemerintah belum, dan itu akan masuk ke wilayah itu. Sehingga kalau kita memproduksi barangnya itu dari menggunakan energi yang tidak bersih, nanti barang kita itu tidak kompetitif. Karena sama mereka akan ditambahin pajaknya. Oh, I see. Jadi kalau sekarang pemuda tidak aware untuk hal tersebut, kan berbahaya nanti. Pada saatnya produksi tidak paham untuk hal tersebut, kita kehilangan daya saing. Kehilangan daya saing, ini kan kehilangan kesempatan. Pertumbuhan ekonomi mungkin juga akan terganggu untuk hal tersebut. Jadi para pemuda memang sekarang sudah saatnya, beberapa sudah, tapi kan pemuda ini banyak, kita ini kan punya bonus demografi yang sangat baik gitu ya, ke depan insya Allah
Indonesia yang sekarang sudah sangat baik itu akan menjadi baik. Karena kita punya semuanya. Kita punya sumber-sumber untuk membuat Indonesia ini akan semakin jaya dan hebat di depan ya. Sejalan dengan proses transisi energi ini. Jadi jangan dibalik. Transisi energi itu nanti akan membuat energi semakin mahal. Tidak. Ya. Karena justru kita ini sekarang menggunakan, kalau prinsipnya energi terbarukan, kan sumbernya ada di dalam negeri, sumbernya ada di kita yang punya, kita kembangkan sendiri. Gitu ya. Dengan ini nanti energinya semakin bersih, semakin terjamin, ketahanan semakin tinggi, dan keekonomiannya juga semakin lama semakin baik. Ya. Jadi nggak usah khawatir dari sisi itu ya. Itu yang ingin saya sampaikan stressing di awal ya untuk hal tersebut. Oke, ya luar biasa sekali. Ternyata memang efek dari peningkatan transisi energi juga akan berdampak nantinya ke keekonomian negara ya Pak ya. Dan kita pun sebagai generasi muda nantinya juga yang akan merasakan dampaknya di kemudian hari. Dan kalau dari sisi pemerintah sendiri, kira-kira tadi banyak sekali udah ada aksi-aksi dari generasi muda. Bagaimana peran pemerintah untuk mendukung para pemuda tadi untuk merealisasikan keinginan untuk membantu pencapaian transisi energi? Kalau dari sisi pemerintah, khususnya Kementerian SDM ya, kita itu kan menyusun perencanaan energi. Menyusun tuh, sudah ada roadmap untuk net zero emission. Misalkan salah satu yang konkret ya, bagaimana ini kaitannya dengan pemuda. Kita punya program PLTS atap. Oke. Jadi PLTS yang dipasang di atapnya bangunan. Nah ini skala-skala bisnis yang bisa dieksekusi oleh pengusaha awal lah gitu ya. Dan itu kan pemuda gitu. Itu kan pemuda. Jadi kita dorong, kita berikan kemudahan, kita berikan sisi insentif. Misalkan startup. Startup ini kan insentif dari pemerintahnya ada. Ada dari sisi pendanaan, ada dari sisi barangkali nanti perpajakannya pun masuk gitu ya. Jadi upaya-upaya ini yang secara langsung ini memberikan manfaat kepada para pemuda. Oke, mungkin untuk mengapresiasi pemuda juga nih Pak. Kalau dilihat dari segi tadi ya ide-idenya, kemudian juga eksekusinya, apakah sudah sebanyak itu pemuda yang aware dan juga mampu untuk merealisasikan? Dan kira-kira sektornya apa aja kalau di sektor energi terbarukan? Kita kalau dari sisi ini ya, kan di Mandalika juga ada tuh balap kendaraan yang hemat energi. Wow. Ada tuh, ada. Dulu bukan di Mandalika, tapi tahun ini kelihatannya di sana. Itu bukti dari para pemuda itu sudah dengan eksistensinya, dengan keterbatasan dan dengan juga inisiatifnya, mereka sudah bisa membuat kendaraan-kendaraan yang meskipun ini prototipe ya, bukan komersial ya, tapi itu menunjukkan mempunyai pemahaman dan menunjukkan bahwa ini ada hasilnya. Setuju. Kemudian yang PLTS atap ini banyak nih hasil-hasilnya dimanapun. Kemudian juga yang didorong oleh para BUMN. Ini ada nih, misalnya saya sampaikan beberapa contoh BUMN besar di sektor SDM. Ini pun mempunyai program-program reguler tahunan yang sifatnya adalah men-challenge para pemuda untuk menunjukkan inisiatifnya gitu ya. Dan ini berjalan. Beberapa itu memang masih konsep, beberapa ini berjalan dalam skala kecil ya. Namanya juga kan ini bukan proyek komersial, sudah berjalan untuk hal tersebut. Ya, ternyata memang tidak hanya di sisi awareness ya, bahkan sudah sampai ke tahap pemahaman bahkan eksekusinya juga dari pemuda sendiri. Dan ini seru banget sih obrolannya bersama dengan Pak Dadan. Dan kita juga pengen tahu Pak, kira-kira ada agenda apa terdekat dari sektor EBTKE? Ya, kita setiap tahun selalu melakukan yang namanya Indo EBTKE Connect. Jadi tahun ini kita akan lakukan juga. Malah ini merupakan rangkaian yang cukup besar ya, karena kita akan buka dengan Indo EBTKE Connect. Kemudian nanti akan diikuti tuh serial yang lain yang juga ini dari sisi pemudanya juga ini memberikan manfaat gitu ya. Bagaimana misalkan nanti kita akan untuk pertemuan-pertemuan yang perjenis energi terbarukan yang ada surya, ada hidro gitu ya, ada panas bumi, kita lakukan seperti itu. Jadi kita akan melakukan kerjasama dengan METI ya,
untuk melakukan Indo EBTK Connect di 2023 gitu. Nah, tadi kan disampaikan, Pak harus ada aksinya. Nah, kita sebut nih di tahun ini tuh namanya adalah temanya adalah From Commitment to Action. Wow, Jadi tidak hanya safeguarding, berkomitmen ya. ya, jadi ini juga tentang transisi energi. Jadi from commitment to action, safeguarding energy transition toward Indonesia net zero emission 2060. Jadi ini nanti nuansanya banyak sekali nih, nuansa kepemudaannya di situ ya. Kita akan misalkan ada berapa program yang terkait dengan yang tadi saya sebut Kampus Merdeka, ada vocational program di situ. Ada juga Green Tech dan Clean Tech Startups. Ya, jadi ini kita terus nih, kita terus di Indo BTK kita perkuat di sana. Kemudian ada program-program yang terkait langsung dengan pemuda. Ini juga di G20 kita lakukan juga tuh hal seperti ini. Jadi Future Energy for Youth ini pun kita lakukan. Kemudian kan para pemuda juga sudah mulai nih mengasah pemikirannya seperti apa, sehingga ada Center for Energy Studies. Bagaimana nanti pemuda itu juga bisa berkontribusi ya. Kan pola pikir ini udah agak bergeser ya dari para senior ke para pemuda ini. Termasuk ya adalah yang real. Saya nanti kerjanya di mana? Jadi kita juga akan ada pameran-pameran untuk atau kita sebut dengan Green Job Fair ya. Ini pun akan kita lakukan di dalam Indo EBTKE yang merupakan kerjasama dengan METI. Oke, mengenai tadi ada Green Job Fair, kira-kira dari segi SDM-nya sendiri nih untuk menuju transisi energi, kira-kira persiapannya sudah sejauh mana Pak? Pemerintah itu memberikan akses? Iya, ada dua sih. Yang pertama sebetulnya ilmu dasarnya sih sama. Kita mau misalkan lulusan teknik mesin, ya lulusan teknik elektro sama saja sih. Ya. Ininya kan ilmu dasarnya sama gitu ya. Tapi memang nanti ada sedikit sentuhan-sentuhan yang sifatnya adalah memahami bahwa ini terjadi transisi, bahwa ini terjadi transformasi dari pemanfaatan energi fosil kepada energi bersih. Jadi disentuhnya di situ. Memang ada beberapa program S2 yang secara khusus tuh untuk energi terbarukan. Ini sudah ada, malah ada juga yang di kelas SMK juga ada. Wow. Untuk yang memang secara khusus misalkan untuk energi terbarukan. Tapi kan kelasnya SMK, jadi kelas-kelas yang sifatnya lebih teknis, praktis ya di situ. Oke, luar biasa sekali. Ternyata itu sudah sejauh mana pemerintah mendukung aksi pemuda untuk membantu transisi energi di Indonesia. Dan kita pun juga sebagai pemuda adalah sebuah responsibility juga. Pemerintah sudah membantu, aksesnya ada, dan jalannya pun dibuka luas. Kita pun boleh banget dong untuk terlibat lebih jauh di transisi energi. Dan itu tadi sudah kita simak bersama-sama pendapat Pak Dadan terkait transisi energi di Indonesia. Nah, buat Metizen, kalau mau melihat aktivitas terkait transisi energi secara lebih luas, Metizen juga bisa hadir secara langsung di The 11th Indonesia EBTK Connect 2023 yang akan dilaksanakan tanggal 12 sampai 14 Juli 2023 mendatang di Indonesia Convention Exhibition or ICE BSD Tangerang. Dan pastinya dengan program-program menarik yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dadan Kusdiana mengenai terkait industri energi terbarukan di Indonesia. Sampai bertemu di Metis Talk selanjutnya, pastinya dengan para narasumber menarik lainnya. Bapak Dadan, terima kasih banyak hari ini. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Mbak nanti Sarah. kalau misalkan anak muda ingin bertanya lebih banyak ya, boleh banget langsung aja kontakkan langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Goodbye, Metizen. See you. Bye.